Jadi saya bilang, kenapa orang bosku itu suruh terlalu jujur mama, anak-anak kasih jujur semua Oleh semua. Orang itu mama bilang, dulunya kayaknya di TPU deh, tapi zaman-zaman itu. Bagus. Iya, uji apa? ya jelas enggak. Semua stick lengkap, cukup. Yang mau uji cukup. Hebat. Kemudian baru ada Mikroskopnya bagus. Ada dua. Satu yang masalah teori dari Lukaris yang khususnya dari sampai sampai 30 sampai. Kita malaria. Satu, tapi ini migrasi bukan di Senapan, di stasiun kota. Oh, di sini enggak. Di sini loh. Yang kita Oh, di personifikasi sini. itu Di kota. yang di PBS. Salah tiga. Karena mau MOU Bisa kan. bisa undang sampai sana jadi kalau Dari inspektur sudah mau diundang. Tapi ini ada MOU pas sekolah kedokteran. Saya hanya bilang, kan saya putar itu yang ini belum video bulan timbang punya bulan langsung. Takut dia sebenarnya, tapi kemudian saya punya nakes tidak pernah mengeluh, menangis tapi senyum. Karena dia tahu dia tidak dibayar, tapi anak-anak harus disekolahkan. Kedua itu cuma menurut saja ya, karena kalau saya contoh orang lain kan bisa salah. Saya bekerja mengerti pemerintahan, tapi orang kan bisa lihat slide, saya bisa terbang wisata. Jadi saya kan di sisi yang ini, tapi saya punya tempat wisata. Kamu mau bergabung dengan saya di NTT, kamu punya tempat indah. Kata orang-orang terpilih. sebenarnya kami juga eliminasi karena saya kenapa kami boleh eliminasi ternyata kami impor hasil lab di sana itu negatif. Hasil bukan ini spesimen. Ini bisa tempel di Di kota provinsi. Dia kontrak ini dong. Dia minta berhenti. Kami dokter gigi sekarang di puskesmas sekarang kirimkan dokter gigi 11. ini Iya. kayak lihat umur betul-betul masih muda lebih muda dari umur. ya Karena kelebihannya senyum. ya Dia senyum terus. Tapi tadi udah stunting turun. 26 Tapi gizi kurang 12%. tetap Gizi tidak kurang naik, 12%. gizi buruk tidak ada. Isi buruk loh. Hal baik apa yang kita buat? Cerita. itu terasa kampung atau ini biasa kami konsultasikan dengan petugas gizi kerjasamanya dengan petugas gizi bisa kita Untuk persalinan. Kita ambil baik banyak. ya untuk mesin ini hampir untuk KB-nya itu anemia yang hampir sesuai dengan 12 ke bawah. Jadi Kita kasih tablet yang kuat. Jadi di manajemen modern kadis kita perlu bisa apresiasi dengan materi, bisa apresiasi dengan latihan. Minimal kita kasih penghargaan
contoh kemarin kita di food 5 tahun, Pak Kadis boleh kasih per tahun. Jadi teman-teman tuh tahu bahwa oh, saya sudah bekerja benar dan saya harus bertahan nol. Karena kecolongan satu saja dari segala macam ibu-ibu yang hamil, maka bahaya sudah tidak nol. Sampai malaria. Terserah Pak mau kasih standar apa. Kita kasih saja tiap acara penghargaan. Pak Kadis bisa kasih, kalau tidak bisa lebih mau lagi dari Pak Bupati. Karena itu buat kampus semangat, tenaga teknis semangat. Nah, dari sering-seringnya memberikan baru mungkin ada pendanaan latihan kan, studi kan itu apresiasi. Dan seharusnya tidak mahal lama juga. Kami baru melakukan dialog kemarin kita langsung mulai kemudian secara memperbaiki kan masuk ini kunjungan pertama. Ya, dan kita langsung benahi ruang perawatan semua kita benahi termasuk nanti di evaluasi di setiap 6 bulan. 6 bulan kita akan presentasikan yang terbaik mana, yang masih kurang mana. Sudah lakukan. Kita pindah lagi, Pak. Nah, sampai Karena belum tentu dalam sekian tahun bisa ganti. Kita tahu pensiun. Ini ruang Sampai kita ketemu. Karena bisa saja sekarang frekuensi masih berbeda. Karena pasti kita akan ketemu orang yang mencintai daerah ini dan masyarakat di daerah ini. Ada anak yang, oh karena di sini ada ini, ada itu, ada memilih. Akhirnya kita buka, kalau nggak dapat buka lagi, nggak capek sampai dapat. Tadi inovasi termasuk. Inovasi yang selama ini dilakukan itu saya singkat I penting. I-nya itu inovasi, itu penurunan, T-nya stunting. Jadi di I penting itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu saya masih pakai pernah tahun 2018 itu kita ada kegiatan survei konsumsi, itu yang saya masih pakai sampai sekarang. Sehingga dari survei konsumsi itu masalah-masalah yang ada di desa itu yang saya pakai untuk penanganan stunting. Dan yang kedua itu berdasarkan hasil EP PGBM itu yang bermasalah yang sudah masuk mengarah ke min 2 itu ya, semua di itu saya konseling. Kegiatan yang berikut itu konseling, dan konseling itu di Posyandu. Dan saat demo PNT kita sejak tahun 2021 itu saya jujur hampir puskesmas ini hampir saya tidak masuk, karena setiap hari itu saya di desa. Ya, jam 4:30, jam 4 itu saya sudah di desa bersama dengan kader, dengan ibu PKK itu kita pengolahan PNT, karena saya kerjasama dengan lintas sektornya cukup bagus, kecamatan dengan desa. Dari kita pengajuan dana dari ke desa, dari dana desa, desa cukup antusias. Karena sebelum saya ajukan itu saya paparkan datanya, alasan kenapa saya mau minta dana dari desa. Setelah data dipaparkan, akhirnya mereka mau untuk membantu saya untuk penanganan stunting. Ada beberapa desa yang sudah turun sangat bagus. Masih tantangannya masih ada 3 desa yang masih tinggi, itu desa Tes, desa Napan, Banence. Ini yang tinggi karena perilakunya ini yang harus dirubah. Perilaku, karena setelah kita PNT di demo PNT selama 90 hari, ada yang dites itu 150 hari, itu semua bagus, naik bagus. Anak-anak sudah sehat, tapi setelah PNT kembali turun lagi. Setelah itu saya mulai dari rumah ke rumah dengan ibu bidan desa. Kita masuk di rumah, lihat apakah di rumah memang kekurangan pangan atau apa, tapi ternyata tidak. Pangan tersedia, sayur-sayur di sekitar rumah itu ada. Berarti perilakunya ini yang kita harus ubah, karena banyak yang pengetahuan juga, terus cara mengolah. Karena ada yang saat kita demo itu ada mama-mama yang dia betul-betul ikuti kita demo mulai dari apa, ada yang dia yang penting datang dapat makan dan nanti pulang.
Itu yang terjadi sehingga 3 desa ini yang masih masih tinggi. Terus salah satu kerjasama itu saya kerjasama dengan Fakultas MIPA Unimor. Mereka sudah kesini 2 kali bersama dengan saya. Itu kita demo PNT pangan lokal dari Serbu Merungga. Dan kita buat tar, ada buat kue, terus ini dengan bubur sorghum. Itu di beberapa desa saya sudah buat kerjasama dengan Unimor. Jadi sorghum ada di desa-desa ini, sehingga kita pakai untuk itu. Ya. Sorghum dengan ubi jalar, ubi merah yang ada di situ kan pakai. Jadi pakai bahan lokal. Bahan lokal. Memang PMT tahun 2023 kan pakai bahan-bahan lokal, tetapi ada kebijakan gubernur dengan surat edaran setiap porsi makan ibu hamil kek dan anak-anak gizi kurang kita tambahkan. Nah, Pak harus info terus karena perilaku belum berubah, sehingga biar orang sehat pun kita bilang harus tambahkan 1 kilo. Karena kalau kita mau yang mentah boleh, tetapi volumenya banyak, orang bisa bosan. Kalau serbuk dia sudah lebih kering, beratnya sedikit saja, kita bisa kasih 1 sendok atau setengah sendok teh, 2,5 gram sampai 3 gram. Oke, berarti 3 desa itu yang pola perilakunya harus dirubah. Pak Kapus, terus keterangan apa? Ya, dia tadi yang Unimor, dia Unimor itu masuk dalam badan di Kepa itu, masuk di Departemen Agama. Ada upaya edukasi dari nanti memberikan edukasi pranika itu untuk di gereja-gereja, ya. Nah, itu yang makanya Universitas Unimor bersama dengan kita di sini. Ini saya komitmen untuk pemberian TTD-nya di sekolah harus bagus. Jadi langsung minum di sekolah, tapi kita macet yang waktu COVID. Ini baru mulai kembali, sehingga kemarin hasil kita sudah screening di beberapa SMA. Itu dari 45 itu ada 5 yang anemia ringan, ada 8 yang anemia sedang, 32 itu normal. Jadi persentase kita sementara itu 71,1%. Dan itu menariknya Ibu, ada 1 anak itu setelah kita tanya-tanya ternyata mereka pemali ikan. Tapi HB-nya 15 koma. HB-nya 15 koma. Ada setelah ditanya, telur makan, tapi mereka keluarga tidak berkecukupan, tidak mampu. Tapi setelah kita lihat di rumahnya, ternyata setiap hari itu walaupun hanya sayur bening, tapi mereka setiap hari makan sayur. Sehingga saya berpikir bahwa ini kemungkinan banyaknya dari sayurnya. Karena ikan mereka sama sekali tidak makan. Iya, jadi sayur yang tanahnya masih punya unsur hara bagus, maka dia akan tercukupi. Tapi tanah yang unsur haranya tidak bagus, bisa HB-nya kurang, anemia, karena HB-nya kurang, kita harus tambahkan tablet. Nah, 1 pesan untuk tenaga gizi, promkes, waktu kita berikan tablet FE, kita harus ikutkan dengan informasi gizi setiap kali makan dan harus 3 kali. Karena ada anak-anak kita yang tidak suka sarapan pagi karena buru-buru ke sekolah, nah itu harus dirubah. Itu harus terus menerus. Kalau tidak kembali lagi. Jadi memang hasil evaluasi, investigasi dan gizi seperti ini bagus karena dia punya pilihan sayur di daerah sini bagus kok. Ya, jadi sedikit menolong. Maka informasi itu kita sampaikan ke anak-anak juga. Ya. Selain protein hewani, protein nabati juga bisa membantu kalau memang tidak punya pilihan. Ya, daripada dua-duanya kurang. Dari situ Apres, kita ada bantuan dari Sekretaris Wakil Presiden. Itu pendampingannya di tahun 2000. Pas selamat pagi 2020. Karena itu untuk penguatan kapasitas, juga
juga ada pendamping penguatan kapasitas posyandu, jadi ada pembuatan posyandu bukan posyandu prima, pembuatan sistem 5 meja, kemudian pembuatan gedungnya, WC sehat, juga ada pendamping untuk PMT-nya. Dan tadi disampaikan itu pendampingan dilakukan selama setahun ya. Di 2020 pendampingan mereka sudah terakhir ada setelah semua posyandu dibenahi termasuk sanitasinya baru mereka lepas. Kemudian kita ada satu keuntungan lagi dari Unimor, ada kembangkan makanan instan dari Jakarta Bose. Itu izinnya dari kemarin kita keluarkan dari dinas. Ya. Jadi istilahnya itu produk-produk lokal. Isinya apa? Jagung, kacang, Dendeng. Marungga juga ada. Marungga ya. Marungga juga ada. Jadi itu mereka kembangkan jadi jagung bose yang instan. Siap ini bisa buat isi jagung bose. sudah dikembangkan, nanti kita tinggal produksi yang dalam jumlah banyak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ibu dokter mau kasih keterangan apa tentang kesehatan di sini? Kalau yang berkaitan dengan gizi, kemarin itu sempat konsultan yang ada anak yang sudah dikasih MT tapi berat badannya tidak naik-naik. Nah setelah itu dikonsultan lalu kami melakukan pengecekan, ternyata anak itu ada terinfeksi TBC, jadi artinya sudah kami pengobatan. Jadi ini dia sudah minum obat untuk bulan keempat. Terus selama minum obat ini kami pantau berat badannya naik. Kemarin sudah 12,9. Ya terakhir yang bulan kemarin 2 minggu. Yang dari saya dulu. Yang terakhir kemarin di sini sebelum kami obat 13 kilo. Ya. Kemudian ibu untuk ini penanganan stunting ini kan kita rapat koordinasi di tingkat ini kecamatan itu hampir semua desa masukkan mereka punya perencanaan untuk penanganan stunting melalui kemudian PMT yang langsung menurutnya itu dari petugas gizi puskesmas. Kemudian dari tingkat kabupaten juga ada upaya membuat papakan. Inovasi Papakan dari mereka turun, mereka bawa dengan ini PMT kabupaten dulu atau susu itu contoh. Ya, itu belum masalah. Ya. Kita sudah lagi, Ya. pas.